Halo, apa kabar ruang kita galau? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Catherine Ambarini siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 20 Juni 2023. Sajian utama hari ini antara lain, masa desak usut dugaan korupsi Dinas Kesehatan Oki. Wartawan ini sira bukan apa-apa bagi Harga cabai tidak lagi pedas. Dan jangan lewatkan Festival Reok Ponorogo. Pemirsa, inilah seputarannya Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Puluhan massa yang tergabung dalam Suara Informasi Rakyat Sriwijaya atau SIRA menggelar aksi di halaman kantor Kejati Sumsel. Mereka mendesak pengusutan dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Oki yang merugikan keuangan negara miliaran rupiah. Puluhan massa yang tergabung dalam Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) ini menggelar aksi di halaman kantor Kejati Sumsel Sabtu kemarin. Dalam aksinya ini mereka mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan segera mengusut dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Kabupaten Oki tahun anggaran 2022 yang terindikasi merugikan keuangan negara sebesar miliaran rupiah. Beberapa kegiatan tersebut yakni belanja barang dan jasa sebesar 1,2 miliar rupiah, belanja operasi dan belanja modal 1,26 miliar rupiah. Selanjutnya pengadaan alat kesehatan penunjang medik, fasilitas pelayanan kesehatan 4,79 miliar rupiah. Pengadaan vaksin senilai 4,52 miliar rupiah, pengadaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan 1,53 miliar rupiah. Dinas Kesehatan Kabupaten Oki. Jadi hal tersebut ada biaya-biaya rutin yang lainnya yang sudah kami lengkapi sesuai dengan PP 43 tahun 2018 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setelah mendapat tanggapan Kejati Sumsel dan menyerahkan berkas laporannya, massa membubarkan diri dengan tertib. Mereka mengancam akan melakukan aksi kembali dengan massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti. Dari Palembang, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, harga komoditi cabai di pasar tradisional Kabupaten Oki mengalami penurunan cukup signifikan. Penurunan ini sudah berlangsung sejak 1 bulan terakhir. Jelang Idul Adha, harga kebutuhan komoditi cabai di Kabupaten Oki tak sepedas rasanya. Harga cabai ini justru mengalami penurunan yang cukup signifikan. Saat ini harga cabai merah hanya Rp25.000 per kilogram, sementara harga cabai rawit hanya Rp30.000 per kilogram. Menurut para pedagang, anjloknya harga cabai ini telah terjadi sejak 1 bulan terakhir. Sebelumnya harga cabai merah sempat melambung tinggi mencapai Rp75.000 per kilogram, sementara cabai rawit mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Anjloknya harga cabai ini berdampak pada turunnya omset para pedagang. Anjloknya harga cabai ini sebagai dampak melimpahnya stok cabai. Ya, minta sama pemerintah kan stabil kan ya harganya. Jangan sampai terlalu tinggi nih, biarnya uang belanja kan. Ya kita pedagang ini mahal kita beli kan. Ya untuk makan ya susah. Pedagang berharap harga cabai kembali stabil agar omset mereka tidak anjlok. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu, memasuki musim kemarau yang diprediksi cukup ekstrim, sejumlah wilayah di Sumatera Selatan masuk dalam daerah rawan kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya Kabupaten Lahat selain Oki dan Ogan Ilir. Sejumlah wilayah di Sumatera Selatan saat ini telah memasuki musim kemarau, ditandai dengan menurunnya intensitas hujan serta kencangnya angin di siang hari. Selain Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir, salah satu daerah rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yakni Kabupaten Lahat. Tercatat sudah lebih dari 2 pekan hujan tidak mengguyur wilayah Lahat. Untuk mengantisipasi terjadinya karhutla, Polres Lahat menghimbau warga tidak melakukan tindakan yang memicu terjadinya karhutla, terutama petani yang membuka lahan dan kebun dengan cara membakar. Pembukaan lahan dengan membakar belukar memang sangat efektif menekan biaya, namun dapat terkena pidana. Kita hilangkan, harapan kami kepada seluruh masyarakat, kita hilangkan cara-cara ataupun metode-metode lama yang merugikan. Karena pada saat ini cuaca kita yang sudah tidak menentu, yang begitu anomali yang sangat berbeda, yang sangat ekstrim,
tidak usah dibakar pun itu bisa terbakar. Petugas mengajak para petani menggunakan metode yang aman terhadap lingkungan seperti menebas atau menyemprotkan pestisida pada rumput liar ketimbang dengan cara membakar, sebab dikenakan sanksi pidana. Dari Lahat Balaputra, iNews melaporkan. Pemirsa, KPUD Oku mengklaim telah menyelesaikan 90% verifikasi berkas bakal calon anggota DPRD Oku. Saat ini tercatat 560 bakal calon legislatif yang akan bertarung pada Pileg 2024 mendatang untuk duduk di DPRD Oku. KPUD Oku mencatat ada sebanyak 560 bakal calon anggota DPRD Oku yang diajukan oleh 18 parpol peserta pemilu. Saat ini KPUD Oku masih melakukan tahapan penelitian atau verifikasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Oku seperti KTP, kartu tanda anggota partai politik, ijazah, surat keterangan sehat, dan beberapa dokumen pendukung lainnya. Proses verifikasi berkas ini diklaim pihak KPUD Oku telah mencapai 90% dan tidak ditemukan kendala. Ditargetkan dalam waktu dekat dapat diselesaikan. Jadi apabila ada dalam daftar calon sementara itu calon-calon yang diajukan oleh partai politik peserta pemilu 2024 yang ternyata tidak memenuhi syarat pasca laporan masyarakat, maka kan bisa dilakukan pergantian. Setelah tahapan verifikasi berkas pencalonan yang diajukan ini, KPUD Oku akan mengumumkan daftar calon sementara, sehingga masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap bakal calon yang diumumkan tersebut. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, Bayangkara Sriwijaya mewakili Kota Palembang di kejuaraan Piala Gubernur Sumsel U20 2023. Tiket putaran provinsi didapat setelah Bayangkara Sriwijaya mengalahkan David FC pada final seleksi tingkat Kota Palembang. Laga seru tersaji di final kejuaraan sepak bola U20 Kota Palembang mempertemukan Bayangkara Sriwijaya menghadapi David FC di Stadion Kamboja, Palembang. Bayangkara Sriwijaya akhirnya keluar sebagai juara setelah menang 2-0 atas David FC. Kemenangan ini bagi Bayangkara Sriwijaya sebagai tiket untuk Piala Gubernur Sumsel U20 tahun 2023. Alhamdulillah dengan pencapaian hari ini kita back to back juara. Tahun kemarin kita juara, tahun ini kita juara lagi sesuai target dari CEO kita Pak Ginanjar. Alhamdulillah kita bisa mencapai target tersebut. Sementara David FC meski gagal tetap optimis bisa lolos ke Piala Gubernur Sumsel U20 meski menunggu hasil pertandingan di kabupaten dan kota lain. Kita masih ada peluang kesempatan untuk ikut di event selanjutnya karena kita masih lihat dari putaran yang di luar daerah. Jika ada yang tidak masuk, kemungkinan besar kita bisa masuk, tapi dengan catatan kemungkinan kita dengan biaya sendiri. Satu tim asal Kota Palembang lainnya yakni PS Palembang juga meraih satu tempat di kejuaraan Piala Gubernur Sumsel U20 setelah tahun lalu menjadi kampionnya. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Seperti apa Festival Reog Ponorogo? Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya.
Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di seputar iNews Sumsel. Pemirsa, sengketa aset kampus yang memperebutkan 13 bidang tanah dan bangunan memasuki babak baru di persidangan. Kuasa hukum penggugat hadirkan ahli penyusun undang-undang yayasan menyebut aset kampus tidak boleh dibagikan atau dialihkan atas nama pribadi tapi boleh disewakan. Sidang perkara sengketa lahan perebutan aset 13 bidang tanah dan bangunan Universitas Bina Dharma Palembang kembali digelar di Pengadilan Kelas 1A Khusus Palembang, Jumat siang kemarin. Tim kuasa hukum penggugat menghadirkan ahli penyusun undang-undang yayasan Profesor Thomas Suyatno. Dari keterangannya, ahli menyebut hal-hal yang berkaitan dengan aset yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 yang pada hakikatnya kekayaan berupa uang atau barang atau yang disamakan dengan yang lain tidak bisa dibagikan atau dialihkan kepada pembina, pengawas, pengurus karyawan atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pihak yayasan. Jika terjadi pembagian kekayaan, maka bisa diancam dengan pasal 70 ayat 1 pidana 5 tahun ayat 2 Perdata. Menanggapi hal ini, kuasa hukum tergugat menyebut undang-undang yang dimaksud ahli baru berlaku pada tahun 2022. Sementara kliennya telah memberi aset kampus dengan uang pribadi sebelum undang-undang berlaku. Masa sebelum undang-undang yayasan yang baru muncul di tahun 2001 dan baru berlaku 2002, kemudian masa kekosongan yayasan itu harus menyesuaikan atau berubah, harus dibubarkan dulu, kemudian menjadi yayasan yang baru di era setelah berlakunya undang-undang yayasan. Kuasa hukum penggugat mengklaim aset kampus telah dibeli atas nama yayasan dan meminta hakim untuk membalikkan nama aset-aset atas nama pribadi ke nama kampus. Bahwa semua dibeli menggunakan uang yayasan, maka permohonan kami kepada majelis hakim adalah memerintahkan kepada para tergugat untuk membaliknamakan aset-aset yang diatasnamakan secara pribadi ke atas nama Yayasan Bina Dharma Palembang. Dapat menjadi catatan bahwa ini bukan untuk kepentingan pribadi pengurus yayasan yang sekarang, namun untuk Badan Hukum Yayasan Bina Dharma Palembang. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, Polsek Rambang Kapak Tengah Kota Prabu Mulih menangkap 3 orang pelaku pencuri besi pembatas tol Palembang Prabu Mulih Palindra milik PT Hutama Karya Indonesia. Satu pelaku diketahui seorang pelajar SMP. Dengan tangan diborgol dan membawa barang bukti hasil curian, AD 14 tahun warga Rambang Kapak Tengah bersama 2 rekannya Geri 20 tahun, warga Kelurahan Mangga Besar, Prabu Mulih Timur, dan Aldo 19 tahun, warga Desa Subanjeriji, Kabupaten Muara Enim, digiring menuju kantor polisi setelah tertangkap tangan usai mencuri besi pembatas tol Palindra. Menurut AD yang masih berstatus pelajar SMP, besi mereka ambil di pinggir jalan di STA 63200. Rencananya besi tersebut akan dijual untuk membeli rokok dengan harga Rp2.000 per kilogram. Ini nak rokok
begini. Tukar duit ya? Ah, tukar duit. Rencana mau dijual kemana? Ke Boroan keliling. Oh, rencana duitnya untuk apa? Untuk beli rokok. Kapolsek Rambang Kapak Tengah, Ibda Santi Wijaya menyatakan ketiga pelaku merupakan pekerja harian menanam rumput di pinggir jalan tol Palindra. Ketiganya ditangkap usai sepeda motor yang dikendarai kehabisan minyak dengan barang bukti besi di tangan mereka. Pencurian besi pembatas tol sudah sering terjadi dengan kerugian mencapai 40 juta rupiah. Tersangka ini sudah bekerja selama 4 hari dengan upah harian dan baru akan dibayarkan seupahnya pada saat hari ke-7. Pada saat hari ke-4 dia bekerja, tersangka melihat ada tumpukan besi pembatas jalan ini yang berserakan di pinggiran jalan tol. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti belasan besi pembatas jalan tol dan sepeda motor yang digunakan untuk membawa hasil curian. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku terancam pasal tindak pidana pencurian dengan hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Prabu Mulih, Beri Prima, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru membuka Festival Reok dan Kuda Lumping se-Sumatera Selatan tahun 2023. Festival ini sebagai upaya menjaga kearifan lokal sebagai sarana penangkal masuknya budaya asing ke tengah masyarakat Indonesia. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menghadiri langsung pembukaan Festival Reok Ponorogo dan Kuda Lumping se-Sumatera Selatan tahun 2023 di Geraha Budaya Taman Budaya, Jalan Amri Yahya, Jakabaring, Palembang minggu kemarin. Kedatangan orang nomor 1 di Sumatera Selatan ini disambut tari Gening Sriwijaya dan pengalungan bunga. Herman Deru menyebutkan pentingnya menjaga kearifan lokal, seni dan budaya asli bangsa Indonesia yang harus terus dilestarikan agar tidak tergerus oleh masuknya budaya asing ke tengah masyarakat Indonesia. Budaya bangsa sebagai identitas bangsa harus dilestarikan kepada generasi muda sehingga dapat dikenal kaum muda masa kini. Hari ini Pak Gub, ini adalah benteng kita, festival ini. Kesenian-kesenian ini adalah benteng kita agar arus deras kebudayaan asing itu bisa tertahan. Kalau kita tidak bentengi ini dengan maksimal, maka tentu dengan seenaknya budaya asing itu yang belum tentu cocok dengan kultur kita itu masuk ke Indonesia dan khususnya Sumatera Selatan. Maka kita buat benteng ini. Silaturahmi, ajang silaturahmi dan penguatan untuk persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa. Ini lewat budaya juga cukup bisa dipertimbangkan karena guyup rukun ini yang kita anut. Dan ini juga bulan adalah bulan Bung Karno. Wakil Bupati Ponorogo Lisdiarita yang hadir langsung dalam festival menyatakan bangga dan berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pelaku seni budaya di Sumatera Selatan yang terus menjaga dan merawat kearifan lokal dari tanah Jawa Timur di bumi Sriwijaya. Kami juga terima kasih dari Kabupaten Ponorogo, mengucapkan terima kasih banyak karena kami sudah diundang ada di Palembang di Sumatera Selatan ini. Nah, karena satu sisi kami sedang memperjuangkan reok kami bahwa reok Ponorogo itu memang miliknya Indonesia. Dari Palembang, Muhammad Rizal Fahlevi, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Catherine Ambarini, sampai jumpa.